Oke, selamat datang lagi di video saya. Jadi, hari ini kita akan belajar atau melanjutkan materi untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi. Dan hari ini materinya secara khusus kita akan membahas tentang sistem operasi. Ya, walaupun sistem operasi ini ada banyak jenisnya atau ya ada yang untuk desktop, mobile dan sebagainya. Yang kita fokus bahas kali ini tentang tentang sistem operasi untuk perangkat desktop. Nanti kita akan lihat detailnya seperti apa, kemudian arsitekturnya, kemudian nanti ya jenis-jenisnya apa saja gitu. Ya, jadi ini karena masih di dalam mata kuliah pengantar, seperti biasa ini hanya istilah-istilahnya saja atau pengetahuan umumnya. Nanti lebih detail dan lebih jelasnya mungkin ada di mata kuliah khusus untuk sistem operasi ini. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Ya, seperti yang sudah pernah atau sudah sempat aku jelaskan bahwa operating system atau OS ini itu sebenarnya dia adalah software. Dia termasuk ke perangkat lunak atau software yang tentu saja punya tugas tertentu. Ini kan arti atau pengertian dari software itu sendiri. Ya, jadi OS ini itu bentuknya sebuah software. Biasanya ini adalah software yang paling pertama dijalankan ketika komputernya nyala. Biasanya dia masuk ke dalam bootable device, ya, dia dimasukkan dalam bootable device yang biasanya itu kalau di komputer kan pakainya hard disk, atau kadang kalau misalkan kita mau install ulang itu pakainya flash disk gitu atau hard disk eksternal. Ya, intinya dia adalah aplikasi atau software yang akan dijalankan pertama kali setelah proses booting dari komputernya selesai. Ya. Nah, gunanya apa atau tugas dari OS sendiri itu adalah jembatan sebenarnya dia, atau penghubung antara user atau aplikasi lainnya. Ya, jadi bukan hanya user tapi juga aplikasi lainnya. Jadi aplikasi lainnya itu aplikasi yang berjalan di atas OS, ya, misalkan game, Office, ya, atau browser yang paling sering kita gunakan itu semuanya berjalan di atas OS. Nah, OS-nya ini adalah jembatan bagi mereka itu user dan aplikasi ini kepada hardware. Jadi hardware dari komputer ini bisa berfungsi kalau ada OS. Ya, atau user bisa menggunakan hardware komputernya ini kalau ada OS. Jadi kalau misalkan tidak ada OS, akan sangat sulit bagi user ataupun aplikasi ini bisa memanfaatkan resource atau sumber daya yang ada dalam hardware komputer, atau dalam kata lain tidak bisa menggunakan komputer lah gitu. Ya, jadi ini perannya cukup sentral di dalam komputer dan harus ada, ya, nggak boleh nggak ada, karena bisa dibilang mubazir kalau sebuah komputer nggak ada OS-nya. Ya, kira-kira seperti itulah pengertian atau gambaran umum tentang OS atau sistem operasi atau operating system ini. Oke, yang berikutnya kita akan belajar gambaran arsitektur sistem operasi terhadap komputer, ya. Ini juga sebenarnya gambar ini sudah pernah aku jelaskan di materi sebelumnya, bahwa sistem operasi ini ya letaknya ada di antara application software ataupun user sebenarnya di sini dengan hardware. Ya, kemarin kita belajar hardware ini butuh penerjemah, kan pakainya driver, ya. Nah, driver ini juga sebenarnya sebuah software juga yang pada umumnya itu akan berkomunikasi dengan operating system atau OS. Ya, jadi dua ini tuh sebenarnya kayak hampir bisa dibilang satu kesatuan gitulah, ya, walaupun agak berbeda tapi sebenarnya mereka memiliki tujuan yang sama. Ya,
Jadi supaya application atau user bisa pakai hardware, mereka selalu butuh dua. Ya kalau mau digambarkan, kira-kira OS itu letaknya ya di sini ya, di tengah-tengah antara software application dengan hardware, atau bisa juga user. Jadi user kalau mau menggunakan hardware-nya itu melalui operating system. Oke, ini kalau mau digambarkan arsitektur dari OS itu kira-kira seperti ini. Nah, ya sebelum kita belajar atau mengetahui jenis-jenis sistem operasi itu sendiri, perlu kita pelajari dulu sedikit tentang sejarah dari OS ini. Ya, jadi sejarah pertama atau OS bisa dibilang generasi pertama ini sekitar tahun 45 sampai 55. Ya. Komputer itu dibuat belum ada sistem operasinya. Jadi komputernya itu langsung diberikan instruksi khusus gitu, langsung dia kerjakan. Jadi tidak ada yang memanage gitu. Pokoknya dia dapat satu instruksi, ya udah itu dia akan kerjakan terus berulang-ulang. Ya. Kalau mau dibayangkan kayak apa ya? Kayak mesin di pabrik gitulah ya. Kalau mesin di pabrik itu diminta untuk mengolah keju terus misalkan, ya itu dia akan mengolah keju terus, kayak mesin gitu aja. Ya, itu pada awalnya atau generasi pertama. Kemudian generasi kedua itu di tahun 55 sampai 65. Ini sudah ada yang namanya batch processing. Ya. Di mana ini sudah mulai ada sistem operasinya, ya tapi ya nggak banyak, ya cuman ada fungsi-fungsi dasarnya saja. Fungsi-fungsi dasarnya itu ya misalkan tadi ya sebagai jembatan untuk hardware kayak gitu, ya. Tapi ini sudah masuk ke batch processing system. Oke, kemudian yang berikutnya generasi ketiga itu tahun 65 sampai 80. Nah, ini OS-nya sudah mulai lebih berkembang lagi karena sudah mulai ada banyak hal. Ya, yang pertama itu ada multi user, bisa dipakai untuk beberapa user dalam satu komputer. Ya, zaman dulu atau di generasi sebelumnya itu usernya cuma satu. Ya, sekarang bisa multi user. Bahkan sampai sekarang ya. Ini komputernya itu bisa dipakai untuk multi user. Kemudian multi programming ya bisa dipakai untuk berbagai jenis pemrograman, ya. Kemudian ada yang namanya time sharing. Time sharing ini akan berbagi resource dengan komputer lainnya. Bisa berbagi resource. Ya, jadi generasi ketiga ini semakin berkembang lagi OS-nya itu. Ya, kemudian masuk ke generasi yang keempat, ya, dari tahun 80 sampai sekarang ini sudah banyak sekali modenya. Bahkan ini sudah udah macam-macam. Ya, ada yang tentu saja sudah tetap mendukung batch processing. Batch processing itu seperti antrian gitulah kayak di pabrik itu. Jadi perintah masuk dikerjakan, kemudian perintah berikutnya itu sudah siap lagi masuk untuk dikerjakan selanjutnya, ya kayak gitu. Time sharing tadi aku sudah jelaskan, dia berbagi resource, dan real time application itu aplikasi yang berjalan tuh ya secara real time seperti itu. Itu semua sudah ada di OS generasi keempat ini. Kemudian komputernya juga semakin kuat atau hardware-nya itu semakin canggih, yang otomatis OS-nya itu kan supaya bisa mengimbangi itu kan juga harus dibuat canggih gitu. Kemudian terakhir itu ada jaringan TCP/IP-nya atau ya jaringan atau yang sekarang kita sering gunakan itu internet, itu sudah semakin kencang, sudah semakin baik, dan akhirnya menyebabkan OS-nya juga akan harus bisa mengikuti itu, sehingga ya secara otomatis OS-nya juga semakin canggih dan semakin banyak jenisnya menyesuaikan dengan komputer yang ada. Jadi komputernya tambah banyak jenisnya. Ya, ada yang speknya
biasa atau speknya tinggi kayak gitu. Nah, itu OS-nya juga akan bisa mengikuti itu. Ya, semakin bagus spek komputernya, berarti OS-nya juga harus semakin ikut canggih gitu lah. Ya, jadi sekarang kita masuk ke generasi yang baru ini, generasi keempat, dimana ya zamannya semakin kuat atau semakin canggih, otomatis komputernya juga semakin kuat. Nah, ini adalah sejarah dari OS dari awal, dari komputer yang hanya bisa menerima satu perintah saja sampai sekarang bisa macam-macam ya, multi program tadi ya, bisa jalankan program bersamaan atau multi user dan sebagainya. Bahkan komputernya itu semuanya bisa dibilang sekarang tuh bisa terkoneksi ya, dengan adanya jaringan internet. Ya, itu tadi sejarah dari sistem operasi. Sekarang kita akan masuk ke materi untuk yang jenis-jenis dari sistem operasi itu sendiri. Ya, ini sudah banyak sebenarnya jenis-jenis sistem operasinya ini. Ya, ini aku akan ambil contoh, ada 4 saja. Ya, yang pertama itu adalah desktop operating system atau operating system yang dapat berjalan di komputer PC ya, personal komputer ataupun dalam laptop. Contohnya yang paling umum itu ada macOS ya, di laptop MacBook Air ataupun MacBook Pro itu pakainya macOS. Kemudian Windows ya, sekarang sudah sampai Windows 11. Kemudian Linux. Nah, Linux ini ada banyak ya, turunannya itu bermacam-macam. Nah, beberapa yang terkenal itu ada yang namanya Ubuntu, ada Debian misalkan seperti itu ya. Jadi ini turunannya banyak, tapi sebenarnya dia menggunakan Linux sebagai OS-nya itu ya. Oke, itu untuk yang desktop. Kemudian ada yang khusus untuk server atau bisa disebut juga server operating system. Nah, ini contohnya itu adalah Red Hat Enterprise Linux. Ya, Red Hat ini biasanya memang digunakan untuk server. Kemudian Windows atau Microsoft sendiri punya OS khusus untuk server, itu adalah Windows Server. Kemudian ada juga Mac OS X Server. Ini juga miliknya Apple. Itu untuk yang server. Jadi dua-duanya ini mirip, cuman kegunaannya aja yang membedakan ya. Kalau server ini biasanya lebih lebih sedikit tugasnya. Jadi dia biasanya akan menghandle komputer-komputer yang lebih powerful daripada desktop ini. Ya, tapi karena dia server itu kan berarti harus tahan lama. Maksudnya nyala terus menerus 24/7 ya. Itu bisa jalan dengan baik terus. Kemudian reliable-nya itu lebih tinggi daripada yang desktop ini, yang biasa ini. Cuman memang kemampuannya tidak, atau fitur-fiturnya itu lebih sedikit daripada yang desktop ini. Gitu. Itu makanya server, dan tentu saja keamanannya lebih bagus ini yang server. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi ke jenis yang berikutnya, itu ada mobile phone. Nah, mobile phone ini ya biasanya ada di smartphone. Ya, contohnya kalau yang sekarang ini yang terkenal itu ya antara Android dan iOS ini yang paling banyak digunakan. Windows ini juga sebenarnya ada Windows Phone, tapi sekarang sudah dilebur jadi Windows Universal namanya. Jadi Windows yang sama yang jalan di desktop itu juga sebenarnya bisa jalan di Windows Phone atau di handphone juga gitu. Namanya Windows Universal. Oke, jadi ini yang khusus untuk mobile phone. Walaupun masih banyak yang lainnya ya, kita bisa cari aja, tapi ini aku carikan yang umum atau yang general aja. Kemudian operating system yang berikutnya ini adalah yang embedded atau yang tertanam langsung ke dalam hardware-nya. Contohnya itu adalah PlayStation. Kalau kalian punya PlayStation atau tahu lah PlayStation itu dalamnya itu sebenarnya ada OS juga.
Nah, OS-nya itu termasuk dalam embedded ini, karena kalau kita beli device PlayStation-nya itu secara otomatis kita juga ya langsung dapat OS-nya itu terinstall di dalamnya. Ya, ada PlayStation, ada Xbox. Xbox juga sama sih konsepnya kayak PlayStation ini. Kemudian ada Smart TV. Nah, Smart TV ini juga OS yang apa ya, bawaan lah dari pabriknya itu. Ya, memang Smart TV zaman sekarang itu banyak yang pakai Android. Jadi dalamnya itu Android, tapi ada juga yang pakai OS sendiri. Nah, misalkan punyanya Samsung Smart TV itu pakainya Tizen kalau nggak salah namanya, Tizen atau apa gitu namanya ya, dia punya OS sendiri. Nah, itu sama, jadi kalau kita beli hardware-nya secara otomatis kita akan mendapatkan ketika kita nyalakan komputernya itu di dalamnya sudah terinstall dengan OS bawaan ya, atau embedded itu kan kayak ditempelkan, jadi dia ikut nempel ke hardware-nya itu ya. Ini contohnya cuma 3, tapi sebenarnya ada banyak banget macam-macamnya ya. Jadi ini adalah jenis-jenis dari sistem operasi. Nah, nanti kita akan bahas setelah ini itu cara kerjanya atau apa sih kegunaannya dari sistem operasi ini. Oke, jadi komponen sistem operasi ini sebenarnya banyak banget. Jadi apa yang kayak ini job desk-nya dia lah ya. Job desk-nya dari sistem operasi itu sebenarnya banyak. Jadi yang pertama itu adalah tentu saja tentang manajemen. Jadi manajemen macam-macam di sini ya. Itu semuanya yang menghandle adalah sistem operasi. Kalau kita nanti pakai komputer itu sebenarnya kita user kan sedang berinteraksi dengan operating system ya, atau OS-nya itu. Nah, sebenarnya di balik semua itu sebagai jembatan dengan user itu, dia juga melakukan manajemen yang super banyak ini ya. Nanti kita akan lihat atau aku jelasin satu-satu. Dan selain itu, OS ini juga bertanggung jawab terhadap proteksi dan keamanan dari komputernya ini. Oke, sekarang kita akan lihat dulu yang manajemen satu-satu ini ya. Manajemen proses ini adalah komponen pertama dari sistem operasi, di mana OS atau SO sistem operasi ini bertugas untuk mengatur proses yang berjalan. Jadi dia yang bisa mengatur kapan aplikasi ditutup ya, kapan aplikasi dibuka, atau kapan aplikasi harus jalan, kapan harus muncul notifikasi. Semuanya itu adalah tugas dari sistem operasi ya, manajemen proses ini. Makanya setiap proses yang jalan di komputer kita tuh bisa pantau semuanya. Dari kalau di Windows itu yang namanya Windows Task Manager. Ya, kalau kita buka Task Manager itu pasti akan muncul semua proses yang jalan itu apa ya. Nah, itu adalah salah satu sistem operasi itu kegunaannya untuk manajemen proses yang berjalan. Nah, dari Task Manager itu kan kita juga sebenarnya bisa hentikan proses yang sedang berjalan itu. Jadi kita end task itu kan adalah perintah untuk menghentikan proses ya. Sebenarnya itu adalah kita usernya itu nyuruh ke OS atau sistem operasinya untuk menghentikan suatu proses. Nah, itu sebenarnya tugas dari sistem operasi ya. Tuh, kemudian manajemen memori utama. Itu tadi manajemen RAM atau memori utama kan adalah salah satunya RAM ya. Jadi sebenarnya kalau kalian sadar atau enggak sebenarnya ya, kalau misalkan kalian pakai komputer kemudian RAM-nya itu sudah penuh gitu ya, kalian buka aplikasi yang lainnya lagi, nanti ada kemungkinan itu ada aplikasi-aplikasi yang dihentikan secara otomatis oleh sistem operasinya ini ya, supaya ada memori yang kosong dan bisa digunakan untuk aplikasi lainnya gitu ya. Jadi misalkan kalian sedang main game yang berat gitu, jadi menghabiskan RAM yang banyak ya. Kemudian kalian jadi misalkan kalian sedang
sedang main game gitu ya. Dan kalian buka aplikasi lainnya lagi yang lebih berat. Jadi dalam game itu misalkan RAM-nya itu sudah penuh. Ya. Kemudian kalian masuk ke aplikasi lainnya, misalkan kalian buka browser baru gitu. Nah, ada kemungkinan itu nanti gamenya itu ditutup secara otomatis oleh sistem operasinya. Kenapa? Karena sistem operasinya ini atau browser yang sedang kita gunakan ini membutuhkan memori tambahan untuk menjalankan aplikasinya ini. Jadi ya gamenya ini secara otomatis oleh OS-nya itu ditutup. Ya supaya resource atau hardware RAM-nya atau memorinya itu bisa dipakai lagi oleh aplikasi browsernya itu. Ini memang jarang terjadi sih kalau di komputer, apalagi komputer yang speknya lumayan tinggi, itu jarang terjadi. Tapi kalau kalian mau lihat bagaimana ini terjadi itu kalau kalian pakai di handphone aja lah ya. Di handphone kalian misalkan Android atau di iOS itu kalian sedang main game apa, kemudian kalian jangan tutup, kalian langsung mencet home gitu, kemudian kalian lakukan kegiatan lain. Nanti ketika kalian ingin kembali lagi membuka gamenya itu gamenya mulai dari awal lagi, jadi dia kayak ngeload baru lagi gitu. Nah, itu sebenarnya oleh OS-nya itu sudah ditutup karena memori yang digunakan itu dibutuhkan oleh aplikasi lainnya gitu. Itu salah satu kegunaannya ya. Kemudian kegunaannya berikutnya adalah sistem berkas ya. Ini untuk tambah, hapus, edit dari data-data yang ada dalam hard disk ya, sistem berkas itu. Jadi ya kita mau nambah file, edit file, hapus file, itu semuanya bisa dilakukan dengan memanfaatkan operating system atau sistem operasi itu bisa melakukan semua itu. Ya, kemudian sistem input output ya, ini mengatur kerja dari perangkat input maupun perangkat output semuanya. Bagaimana mouse-nya itu disetting, kalau klik kiri ngapain, klik kanan ngapain, di scroll ngapain, atau keyboard dipencet itu apa yang terjadi, semuanya itu diatur oleh ini sistem operasinya kita ini ya. Kemudian penyimpanan sekunder ini ya mirip, anggap aja lah kayak ini ya, kayak nyimpen tapi di device atau di perangkat selain yang di komputer. Contohnya ya misalkan di flash disk ya, atau di hard disk eksternal gitu. Nah itu kan perangkatnya itu nggak disimpan di dalam komputer tapi di luar, jadi dia secara tidak langsung akan pakai jalurnya input output ini kan untuk menyimpan gitu ya. Misalkan ada USB nancep di komputer, kemudian mau menyimpan data di sana, kan yang dipakai itu jalur dari I/O ini ya, bukan, atau busnya yang dipakai itu bus I/O ini, bukan bus dari untuk hard disknya ini. Jadi ya ini semua juga yang ngatur adalah sistem operasi ya. Jadi begitu banyak tugas dari sistem operasi ini, makanya sistem operasi ini sangat penting untuk sebuah komputer itu dapat berjalan dengan baik. Itu ya, jadi dia manajemennya ini lumayan banyak ya. Banyak hal yang dia perlu koordinasikan di dalam pekerjaannya itu. Dan yang terakhir adalah proteksi dan keamanan. Salah satunya adalah user itu, multi user itu ya. Kalau kita lihat setiap user itu bisa atau harus memasukkan password untuk bisa menggunakan komputer. Nah, itu salah satu bentuk dari proteksi ataupun keamanan dalam komputernya itu. Selain itu juga kadang OS-nya itu sudah include dengan software-software yang mendukung untuk keamanan. Salah satunya antivirus. Kalau kalian punya sistem operasi Windows itu ada namanya Windows Defender. Nah, itu konsepnya juga sama, kegunaannya untuk melakukan proteksi ataupun mengamankan dari mengamankan komputernya itu. Oke, jadi ini adalah komponen sistem operasi. Kemudian tugas-tugasnya itu lumayan banyak di sini ya. Kita semua sudah belajar ini sebenarnya sih. Kalau kalian pernah baca-baca ya sebenarnya ya itulah tugasnya dari operating system. Nah, yang berikutnya kita akan berkenalan dengan yang namanya kernel. Ya, jadi kernel ini juga sebenarnya adalah software juga,
tapi softwarenya ini tuh ada di dalam OS. Jadi dia bisa dibilang adalah inti dari operating system atau OS. Kenapa? Karena dia ini ya letaknya ada di dalam OS-nya itu sendiri. Nah, kernel ini itu punya kontrol penuh ke semua komponen sistem komputer. Komponen di sini tuh maksudnya adalah semua hardware dalam sistem komputer. Ya. Jadi ya kernel ini pasti akan berjalan di dalam komputer. Ya, kita tidak akan pernah bisa menghentikan kernelnya ini. Kalau kernelnya ini berhenti, otomatis komputernya juga nggak bisa jalan. Ya. Nah, kernel ini itu berjalan di memori khusus. Jadi dia akan berjalan terpisah dari memori pada umumnya. Jadi kalau misalkan RAM yang kita lihat itu adalah memori yang bisa dipakai oleh application software, ya, atau aplikasi software. Nah, kernel sendiri ini punya jatah alokasi memori tersendiri, jadi dia nggak akan rebutan dengan application software untuk mengakses memori atau RAM-nya itu. Jadi dia punya jatah sendiri dan itu memang khusus untuk kernel. Dan kita tuh sebenarnya tahu dia kernelnya itu jalan membutuhkan berapa besar RAM, itu bisa kelihatan sebenarnya, tapi kita nggak akan bisa menghentikan itu, atau kita nggak akan bisa otak-atik kernelnya ini, ya. Nah, nanti kalau misalkan application software ini atau user ini butuh menggunakan kernel, nanti tinggal melakukan yang namanya system calls. Apa sih system calls ini? Nah, ini akan kita lihat di materi selanjutnya. Ya, jadi ini adalah system calls itu. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa user atau aplikasi software application itu kan tidak bisa mengakses hardware secara langsung. Nah, ini kan dari tadi atau dari awal sudah dibahas ya. Nah, jadi bagaimana caranya sebenarnya sebuah user atau aplikasi ini bisa, ya, dalam tanda kutip itu mengakses hardware-nya ini. Nah, yang bisa mereka lakukan atau user atau aplikasi ini bisa lakukan itu adalah, di sini aku ambil kata-kata tuh kayak minta tolong atau membutuhkan bantuan dari yang namanya kernel. Ya. Nah, apa yang dikirimkan kepada kernel itu dikirimkan dalam bentuk system calls. Jadi system calls ini adalah ya seperti paket yang akan dikirimkan kepada kernel yang isinya itu sebenarnya adalah perintah untuk mengakses hardware. Jadi misalkan aplikasinya itu minta akses atau minta memori, nah itu dalam bentuk system call dikirimkan kepada kernel. Nanti kernel akan menerjemahkan dan akhirnya dia bilang kepada RAM bahwa aplikasi ini butuh memori gitu. Atau user misalkan mau hapus file, nah itu dia juga sebenarnya ketika klik delete itu, klik tombol delete di di keyboard, nah itu juga sedang mengirimkan system call kepada kernel, ya. Kemudian nanti system calls ini akan, setelah diterima kernel, tentu saja akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, ya, diterjemahkan agar mesin itu tahu maksudnya apa. Baru setelah itu nanti akan disampaikan ke hardware-nya. Jadi system call diterima dalam, anggap aja kayak bungkusan gitu, diterjemahkan itu, dibuka bungkusannya, kemudian dibaca instruksinya apa oleh kernel, baru disampaikan ke hardware. Nah, jadi kira-kira seperti itu cara bagaimana user ataupun aplikasi itu bisa berkomunikasi atau bisa memanfaatkan resource yang ada di dalam hardware. Nah, karena ini sistem call ini sifatnya itu low level abstraction layer. Jadi dia yang bawah ya, paling bawah, jadi dekat dengan hardware, maksudnya seperti itu. Makanya biasanya ditulis dalam bahasa itu C atau C++. Jadi aplikasinya ini, programnya dibuat dengan bahasa ini. Kenapa bahasa C atau C++? Karena dia atau bahasa ini tuh bisa sampai ke low level. Ada namanya pointer, itu bisa mengakses langsung memori dan sebagainya. Pokoknya
C atau C++ ini cenderungnya tuh ke arah low level abstraction layer ini gitu ya. Jadi itu adalah system calls ya. Jadi kita sekarang sudah tahu bahwa system calls dan kernel itu adalah apa ya, dua komponen penyusun sistem operasi yang dipakai apa ya untuk berkomunikasi ya. Jadi dari user ataupun aplikasi berkomunikasinya itu melalui berkomunikasi ke hardware itu melalui OS tentu saja. Nah, di dalam OS itu yang lebih spesifik lagi itu ada namanya kernel dan system calls ini tadi. Nah, berikutnya kita akan masuk ke bagian shell ya. Shell ini khusus ya, ini jembatan antara user yang bentuknya manusia ya, tentu saja penggunanya itu dengan komputer. Jadi ini khusus, atau shell ini adalah jembatan atau penghubung antara manusia dengan komputernya ini ya. Jadi user ini bisa memberikan perintah ke komputernya di sini, hardware-nya itu juga sama melalui OS kan sebenarnya. Nah, di dalam OS itu ada yang namanya shell ini. Jadi ini benar-benar perintah atau tempat perintah user ya. Nah, sekarang atau di saat ini perintah komputer atau OS itu dapat menerima perintah dari user itu ada dua cara. Yang umum atau yang biasa kita gunakan itu adalah yang graphical user interface. Graphical user interface itu ya yang biasa kita lihat ini ya, bisa kita klik ya, bisa kelihatan semua di monitor, itu yang graphical user interface ya, yang bentuknya indah gambarnya ya. Ada form, ada window, nanti bisa di minimize, bisa di maximize, bisa di close, itu semua termasuk ke dalam GUI, graphical user interface. Nah, ada juga sebenarnya yang menggunakan command line. Command line ini adalah, kalau di Windows itu ada namanya Windows PowerShell, ada juga command line prompt itu ya. Kalau di Linux ada namanya terminal. Jadi intinya yang ini tuh, atau command line ini tuh, kita bisa memerintah OS itu pakai, kita ketik perintahnya kemudian kita kirimkan ke OS-nya. Jadi yang GUI ini cenderungnya itu klik-klik kayak gitu ya, cenderungnya pakai mouse, diklik-klik gitu. Kalau command line ini pakai keyboard, jadi diketik perintahnya apa dikirimkan ya. Perintah-perintahnya kayak di Windows apa ya, mkdir itu berarti bikin folder. Kemudian perintah apa lagi ya, dir itu untuk masuk ke folder atau pindah folder ya, kayak gitu-gitulah ya, itu command line. Nah, shell ini memang ada di semua OS itu sebenarnya ada ya. Kalau Windows itu sudah terkenal dari dulu tuh dia apa ya, paling kuat tuh GUI-nya ya. Dengan Apple juga GUI-nya ini yang dibuat seindah, sebagus mungkin ya. Kalau Linux itu cenderungnya masih pakai atau lebih umum menggunakan command line-nya ini, terminalnya itu ya, Linux. Tapi bukan berarti Linux juga nggak punya GUI, ada juga ya. Kalau kalian pakai Ubuntu itu juga ada GUI-nya ya. Tapi di apa ya, di internet atau di forum-forum, Linux itu identik dengan menggunakan command line ini ya. Jadi itu adalah shell. Jadi di dalam OS juga ada yang namanya shell, itu jembatan khusus untuk manusia dengan komputer. Oke, jadi itu adalah komponen penyusun OS, kemudian tugas dari OS itu apa, kemudian jenis-jenis OS kita sudah lihat semua, kemudian apa ya yang di dalamnya ya, tadi ada shell, ada kernel, ada system calls, itu semua kita sudah pelajari. Jadi itu adalah apa ya, pengantar atau pengenalan dasar tentang apa itu sistem operasi di dalam komputer. Oke, jadi aku rasa cukup sampai di sini dulu materi kita hari ini tentang OS. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. 'Cause we're aiming high.